Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada beberapa hal dalam kehidupan kita. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin mau menyenangkan hati-Mu. Apapun permasalahan kami Tuhan, apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau fokus, kami mau tertuju kepadamu Tuhan, untuk kami mau menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita saudara, sidang jemaat kita mau nyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, karena kami percaya Tuhan, karena Kau berjanji ada pengharapan yang kekal di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku sesepakat percaya kuasa-Nya menjelaskan kemenangan darimu. Sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, setiap kami mau percaya kepadamu Tuhan, pasti ada jalan keluar Tuhan. Apapun problema kami, apapun penyakit kami, apapun permasalahan kami percaya di
dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada. Katakan di dalammu. Oh, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti, yang selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang tak berganti, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti. Amin Tuhan. Yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Sungguh kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan, ku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak
Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalam Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar. Oh, haleluya. Amin, haleluya. Yesus terlebih besar. Oh, haleluya. Di dalam katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku di dalamku, di dalamku, haleluya. Di dalamku haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk mengagungkan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus bekerja bersama kami di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Tuhan Yesus. Kangen ya kita bertemu lagi ya. Haleluya. Ya. Mari kita fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak ada henti-hentinya bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah Sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Yesus. Kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar
Katakan, Aku dilimpahi karena Allah. karena Allah Oh, untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Oh, Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan dengan iman. Kamu diberkati. Amin. Kamu dilimpahi atas iman untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas semua anugerah. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Kamu diberkati, haleluya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah. Oh, Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Oh, Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dan kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Sebentar juga kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita. Karena Tuhan berbicara. Datanglah kepadaku yang letih lesu. Maka Tuhan akan menguatkan. Yes. Amin saudara. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Oh, jiwaku
Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin, haleluya. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi. Terima kasih Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi. Amin. Kami persilakan buat hambanya untuk ada ke depan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hati bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebentar Ibu Yuli berdoa untuk firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap Tuhan kami sangat mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan. Karena pagi ini kami datang padamu, kami tinggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengadakan Engkau Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Kau sudah siapkan pada pagi ini. Setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus merenungkan akan selalu kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami siap Engkau bebaskan setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan saudara untuk duduk.
Oke, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berkumpul lagi, bertemu lagi di dalam bait Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga menyapa bagi setiap saudara-saudara yang beribadah secara online. Ya kan, kiranya saudara juga boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati, mempersiapkan tubuh dan pikiran supaya sekalipun saudara beribadah secara online bukan hanya menjadi sebuah tontonan ya, tetapi menjadi benar-benar sebuah tuntunan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara ya kan, antara hubungan sebuah bangsa dengan bulan ya kan. Kalau orang Amerika memikirkan tentang bulan, orang-orangnya akan berpikir, wah bagaimana ya supaya kita bisa hidup di bulan. Nah, ini orang Amerika Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Chinese beda lagi. Orang Cina berpikir, oh bagaimana ya supaya kita bisa buka bisnis di bulan. Bapak Ibu Saudara. Tapi beda lagi, uniknya orang Indonesia. Orang Indonesia berpikir juga tentang bulan, ya kan? Bagaimana ya kita bisa bayar cicilan bulanan? Wah, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini mungkin kita menghadapi hal yang sama tadi, ya kan? Ya, berpikir tentang bagaimana cicilan bulanan, berpikir tentang usaha kita, berpikir tentang banyak hal yang mungkin membuat kita hari-hari ini sedikit khawatir, sedikit ragu. Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Sebab Injil adalah kabar gembira. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menguatkan setiap kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan berjanji setiap kehidupan kita, keluarga kita akan mengalami kebahagiaan. Berapa banyak dari kita yang rindu keluarganya diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua kita rindu diberkati Tuhan. Kita akan lihat sebuah janji daripada Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Mazmur pasal 128. Kita akan baca ayat ini. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 128, mulai ayat yang 1 sampai ayatnya yang keempat. Kalau sudah ketemu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini. Mazmur 128, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil payah, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat, silakan duduk. Kita lihat, inilah janji Tuhan bagi setiap rumah tangga. Firman Tuhan jelas mengatakan dari judul perikopnya, berkat atas rumah tangga. Apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita semua? Perhatikan ayat yang kedua. Tuhan berjanji bahwa apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Ya, bagian pertama, bagaimana kita bisa memakan hasil jerih payah tangan kita. Ya, kelihatannya simpel Bapak Ibu Saudara, tetapi ini penting. Bayangkan kalau kita sudah berusaha, sudah bekerja, sudah keluar modal, sudah melakukan banyak hal, tapi kita nggak menikmati hasilnya. Menurut saudara itu berkat bukan? Ya. Tetapi ternyata dari hal yang kecil, Tuhan katakan kalau engkau bekerja, engkau akan menikmati hasil pekerjaanmu. Bukankah ini berkat yang Tuhan sediakan? Sehingga jerih payah kita tidak akan jadi sia-sia. Ya, lihat. Yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Yang kedua, di ayat yang kedua masih, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
kata berbahagialah engkau, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang berkat jasmani dan rohani. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kata berbahagia ini dalam bahasa aslinya yaitu ezer. Ezer itu bicara tentang berkat rohani dan jasmani. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya memperhatikan kehidupan rohani kita, tetapi Dia juga berjanji memberkati kehidupan jasmani kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini janji berkat atas keluarga-keluarga. Ini janji berkat atas setiap rumah tangga kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai situ. Di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur di dalam rumahmu. Istri yang menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur, ya kan, memberikan kita, ya kan, menghilangkan dahaga kita, menghilangkan rasa haus kita. Bahkan sedikit anggur juga, ya kan, di saat yang dingin, ya kan, bisa memanaskan tubuh kita. Memberikan kesehatan. Ya, tidak sedikit kan Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak sakit pikiran, sakit dompet, karena apa? Karena istrinya nggak jadi pohon anggur. Tapi istrinya yang harusnya jadi penolong malah jadi perongrong. Ya, inilah sebuah, ya kan, hal yang kita hindari. Tuhan berjanji, ya kan, bahwa istri-istri kita ini akan jadi pohon anggur yang subur. Pohon anggur yang subur tadi memberikan kita kesehatan. Ya kan, ada istri-istri yang pintar merawat suami, merawat anak, sehingga anak-anaknya pun bisa tumbuh sehat. Tapi banyak istri-istri sekarang yang gak ngerti merawat rumah tangga. Itu menjadi kesusahan bagi para suami. Apalagi pohon anggur yang subur berarti dahannya rindang. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Memberikan keteduhan. Tapi banyak Bapak Ibu Saudara, suami-suami yang malas pulang ke rumah. Kenapa? Karena ketika dia pulang ke rumah, suasananya bukan jadi teduh, tapi malah panas. Setiap lihat suaminya pasti ada aja yang diributkan. Tetapi Tuhan berjanji bagi setiap kita. Tuhan mau memberkati kita dengan apa? Istri yang memberikan keteduhan. Ya kan, hal-hal yang kelihatannya sederhana, tetapi ya kan, kalau bapak-bapak ditanya mau nggak punya istri seperti ini? Wah Pak, saya sudah rindu Pak. Ya istri saya seperti ini, bertahun-tahun saya menikah dengan dia. Yang ada setiap ketemu ribut lagi. Karena istri kita belum jadi pohon anggur yang meneduhkan kita. Dikatakan bukan hanya berkat bagi istri kita. Anak-anakmu di ayat yang ketiga masih. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi sekarang banyak orang tua mengeluh. Nggak bisa kumpul loh dengan anak-anak di sekeliling meja. Semua punya kegiatannya masing-masing. Sekalinya ngumpul Bapak Ibu Saudara, semua sibuk di depan handphonenya. Bukankah itu menjadi kesusahan hati kita? Halo Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Hal-hal yang kecil kita nggak berpikir soal, tiba-tiba kita dapat uang kaget, Pak Medi dikirimin uang kaget 1 miliar. Mungkin kita nggak berpikir ke arah sana. Tetapi bagaimana punya anak-anak ketika makan bersama, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa ketawa bareng. Dan itu yang sudah jarang terjadi di hari-hari ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Dan Tuhan tahu ke saudara, Tuhan mau itu terjadi dalam keluarga kita kembali. Menjadi tunas pohon zaitun. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun itu tumbuhnya di lereng-lereng gunung. Akarnya itu bisa tumbuh panjang sekali. Sekalipun pohon-pohon lain Bapak Ibu Saudara, kalau pohon lain tumbuh di lereng-lereng gunung, dia akan mati. Kenapa? Karena akarnya pendek. Gak bisa menelusuri, mencari sumber makanan. Tapi beda dengan pohon zaitun. Pohon zaitun akarnya sekalipun, di sini ketemu bebatuan yang keras, dia akan
ya kan, memanjang lagi akarnya. Wah, ketemu lagi batuan yang keras, ya kan, dia nggak akan menyerah, dia terus, ya kan, cari sampai dia ketemu sumber makanan. Bukankah ini yang kita rindukan terhadap masa depan anak-anak kita? Ketika kelak dia besar, ketemu masalah, ketemu bebatuan, dia nggak jadi orang-orang yang cepat menyerah, tetapi menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang tangguh. Halo? Bukankah memiliki anak-anak yang tangguh adalah satu berkat bagi orang tua? Dan inilah yang Tuhan juga dapat lakukan buat setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu, ya kan, pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Inilah kebahagiaan di firman Tuhan ayat keempat. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki. Laki-laki di sini maksudnya adalah para kepala rumah tangga. Ini berkat bagi kepala rumah tangga yang hidup akan Tuhan. Istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur, yang bisa merawat rumah tangga, bisa merawat anak-anaknya, bisa memberikan keteduhan, memiliki anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat. Halo bapak-bapak, rindukah saudara mengalami berkat ini dalam rumah kita? Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pada kesempatan ini saya mau katakan, janji Tuhan ini tidak terlalu muluk-muluk. Bisa kok terjadi dalam kehidupan kita. Amin, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya janji Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita nggak hanya bisa sekedar, Tuhan saya mau dong seperti ini. Ya kan? Tapi kita tidak mengerjakan, tetapi kita tidak berkorban. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika seorang anak ditanya sama gurunya, apa cita-citanya? Seorang anak berkata, cita-cita saya ingin jadi panglima TNI seperti ayah saya. Wah, gurunya kaget. Wah, hebat ya, papa kamu panglima TNI? Oh bukan, papa saya juga ingin jadi panglima TNI. Bapak Ibu Saudara, banyak kehidupan kita, banyak kepingin. Ya, tetapi enggak cuma sampai kepingin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ingin janji Tuhan ini terwujud dalam kehidupan kita, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka, saya akan bacakan 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang 11. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud.
Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, hubungannya kisah Daud ini yang memindahkan tabut ya kan dengan berkat rumah tangga. Satu bicara soal berkat-berkat atas rumah tangga yang sungguh indah. Tapi kalau kita baca, di dalam 2 Samuel ini bicara sebuah tragedi pada sebagian besarnya, betul nggak? Bagaimana tragedi terjadi, ya kan tabut mau dipindahkan, ya kan kemudian kereta yang mengangkat tabut itu tergelincir, Usa yang mau menolong supaya tabut itu tidak tergelincir justru mendapatkan murka Tuhan. Dan Usa mati. Kita berpikir, Pak, apa hubungannya yang satu berkat, satu justru tragedi? Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari bersama-sama. Apa maksud Tuhan dari kisah Usa ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita akan melihat yang pertama bahwa di ayat yang pertama kita tahu Bapak Ibu Saudara dari ayat-ayat yang kita baca bahwa ada satu misi yang sedang Daud lakukan, yaitu Daud punya tujuan yang baik. Bagaimana tabut Allah yang tadinya Bapak Ibu Saudara ada di Yerusalem, kemudian selang beberapa tahun ya kan ada banyak peperangan, akhirnya tabut Allah sempat dirampas oleh bangsa lain. Nah, singkat cerita, saya nggak panjangkan Bapak Ibu Saudara, Daud ketika menjadi raja, dia ingin mengembalikan tabut Allah kembali ke tempat atau ke posisinya yang semula di Yerusalem. Ya, Daud sebagai raja saat itu Bapak Ibu Saudara, dia punya niat yang baik supaya bagaimana tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat bersama bagaimana sebuah tragedi terjadi ketika tabut itu ditaruh di atas kereta dan lembu atau sapi-sapi yang menarik kereta tersebut terjatuh. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal apa yang dilakukan oleh Daud itu kan bukannya baik ya. Dia punya tujuan yang baik. Tetapi yang justru terjadi ada sebuah kematian. Usa harus mati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang tidak melakukan tepat perintahnya Tuhan. Seorang pemimpin yang tidak melakukan tepat ya kan perintahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau kita lihat kembali, tadi kita sudah baca bersama dalam Mazmur 128, berkat rumah tangga itu bermula dari berkat yang diberikan kepada orang laki-laki, betul nggak? Kepada pemimpin rumah tangga. Jadi sebetulnya kuncinya ada di kepala rumah tangga. Berkat Tuhan akan diberikan kepada kepala rumah tangga, kemudian mengalir buat istri dan anak-anak. Tapi kenapa? Ya kan banyak kali tidak terjadi demikian. Karena seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga yang tidak cukup. Kalau saudara tidak melakukan niat baik itu tepat sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara baca nanti di rumah Bapak Ibu Saudara, di dalam Bilangan 4 ayat 5 sampai 6, di dalam Bilangan 4 ayat 5 sampai 6 itu sudah diatur tata cara memindahkan tabut Tuhan. Di dalam Bilangan 4 ayat 5 sampai 6, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sudah diatur tata cara yang akan memindahkan tabut Tuhan. Yang pasti pertama, tabut Tuhan itu dipindahkan, yang harus dilakukan pertama kali adalah didoakan oleh para imam besar, ya kan? Dan yang kedua, diangkat oleh para kaum Lewi. Dan yang ketiga, ya kan? Jadi 2 hal Bapak Ibu Saudara. Pertama didoakan oleh imam, yang kedua diangkat oleh kaum Lewi.
Kaum Lewi itu ya kan orang-orang yang hidup juga melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya kan, katakanlah contoh sederhananya saya di gereja sini sebagai imam saudara. Kaum Lewinya siapa? Kaum Lewi adalah orang-orang yang membantu saya sepenuh waktu. Ada istri saya, ada mama saya. Ini kaum Lewi. Bukan jemaat yang mengangkat tabut Allah. Dan gak bisa, ya kan? Tadi kita lihat bagaimana tata cara dari Daud. Daud mengadakan puji-pujian dulu, betul gak? Puji-pujian itu bagus, ya kan? Tapi bukan itu caranya. Yang harus Daud lakukan, harusnya dia melakukan tepat seperti yang Tuhan sudah perintahkan. Didoakan dulu, ya kan, oleh imam, ya kan, diangkat sekali lagi, lihat, diangkat oleh para imam, bukan diangkat oleh kereta. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, tujuan baik daripada Daud dilakukan tidak tepat, itu akan jadi salah. Seorang pemimpin, ya kan, bukan hanya kepala rumah tangga kalau kita bicara dalam keluarga. Punya niat yang baik itu sudah bagus Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau seorang pemimpin tidak belajar terus bagaimana caranya atau maunya Tuhan secara persis, yang terjadi apa? Bawahan-bawahannya tadi, Usa yang akan menjadi korban akibat Daud yang tidak mau belajar, yang akan melakukan tepat perintah Tuhan. Saudara mungkin berkata, ya namanya juga Pak, saya kan manusia ya, penuh kelemahan. Mana bisa saya melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Nah ini yang seringkali menjadi keliru. Betul kalau kita ngomong satu sisi kita manusia penuh kelemahan. Tapi seringkali ini menjadi tameng, menjadi alasan buat kita untuk tidak belajar mengetahui dan belajar ya kan lebih sempurna lagi melakukan tepat 100% kehendak Tuhan. Kita hanya dibalik, oh namanya juga saya manusia penuh kelemahan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa seperti itu. Apalagi semakin lama kita semakin ikut Tuhan, kita ini dituntut untuk belajar semakin waktu, semakin tepat melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara 1-2 tahun masih banyak salahnya daripada benarnya, oke. Tapi saudara sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, masih lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ini yang membuat keluarga kita akhirnya gak mengalami berkat Tuhan. Karena dari seorang orang kepemimpin yang tidak belajar melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Ya, kita akan lihat satu contoh dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Saya akan lihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Dikisahkan bagaimana Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh bahwa Tuhan akan menurunkan hujan besar. Dan Tuhan perintahkan, Nuh, kamu buat bahtera. Ya kan, saya akan tunjukkan, ya kan, seberapa besarnya, ya kan, ukurannya, bahannya seperti apa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22 dikatakan, lalu perintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi jadi Nuh nggak sekedar, oke Tuhan saya bikin bahtera ya, oke kamu tenang saja, pokoknya saya taat, saya bereskan. Kemudian Nuh dengan segala pikirannya, dengan pengalamannya mungkin, ya kan, saya mau bikin bahtera ini modelnya seperti ini. Bahannya seperti ini, yang pasti bahannya bagus deh. Yang pasti modelnya bagus deh. Itu bagus. Tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan secara detail memberitahukan bagaimana ukuran pintunya, bagaimana ukuran dek kapalnya, bahan-bahan apa yang harus Nuh gunakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Nuh tidak melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan, mungkin bahteranya jadi. Tetapi tidak akan terjadi keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh tidak taat kepada perintah Tuhan.
Bisa tahu, bisa-bisa aja ya. Waktu airnya naik, justru bahtera Nuhnya malah jadi jebol, bocor dan tenggelam. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena tidak melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, para bapak-bapak, para kepala rumah tangga, para pemimpin, ya kan, saudara dituntut untuk setiap waktu belajar lebih mengerti lagi dan melakukan persis seperti yang Tuhan lakukan. Bagaimana Pak caranya? Kan saya bukan pendeta. Makanya bapak-bapak, kalau kita di dalam mesbah keluarga, jangan cuma nyuruh istri kita yang doain. Jangan cuma nyuruh anak kita yang berdoain. Kita yang harus mendoakan istri dan anak-anak. Bukan cuma nyuruh istri baca firman, anak baca firman. Justru kepala-kepala rumah tangga ini yang harus belajar membagikan firman Tuhan. Ya, menjadi seorang pemimpin. Itu ini bicara tentang bagaimana menjadi imam. Ya, dengan demikian kita bisa belajar, mengerti ya. Jadi bukan saudara hanya memakan firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi saudara nanti ketika pulang di rumah, saudara ya kan bagikan lagi. Tanya lagi, Dek, tadi kamu firman Tuhan di sekolah minggu dapat apa? Ya kan, tadi guru sekolah minggu cerita tentang apa? Menurut kamu bagaimana? Tanya ke istri, Mam, bagaimana tadi firman Tuhan? Ada yang gak ngerti gak? Ya kan tanya, diskusi. Dengan begitu kita belajar. Seorang kepala rumah tangga akan belajar semakin mengerti. Ya kan firman Tuhan dengan lebih tepat. Jadi sekali lagi, jangan kita gunakan tameng kita bahwa kita ini adalah manusia lemah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang lemah, besok kita harus lebih kuat. Sekarang kita mengertinya cuma 2, besok harus mengertinya 4. Itulah pentingnya kenapa para kepala rumah tangga bukan hanya dengar firman Tuhan di hari Minggu, di jam-jam online, tetapi setiap waktu. Boleh minta minum? Ya, setiap waktu Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar bisa belajar melakukan kehendak Tuhan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau bagaimana dengan saudara-saudara yang mungkin keluarganya, suaminya mungkin belum kenal Tuhan. Ya saudara, ibu-ibu, istri-istri yang jadi pemimpin buat anak-anaknya. Ya, kumpulin anak-anaknya. Ajarin firman Tuhan. Bukan hanya sekedar ajarin, sekarang kan ibu-ibu pinter. Berapa hari yang lalu kita merayakan hari guru, betul gak? Dan harusnya hari guru bukan hanya kita selamatkan kepada para guru, tapi khususnya kepada para istri-istri, para ibu-ibu. Kenapa? Karena setahun ini mereka juga jadi guru buat anak-anak. Betul gak? Kita belajar, ngajarin anak-anak. Yang tadinya kita gak ngerti matematika, kita ajarin matematika. Gak ngerti IPA, kita ajarin IPA. Itu bagus. Tetapi kurang Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali kita belajar tentang Alkitab? Ibu-ibu bukan hanya punya tugas, ya kan, mengajarkan tentang akhlak, tentang kebaikan, itu penting, bagus. Tapi kalau ibu-ibu tidak mengajarkan anak-anak tentang Alkitab, berarti tidak mengizinkan berkat Tuhan itu mengalir kepada anak-anak juga. Halo. Ya, ini juga menjadi satu gambaran betapa pentingnya anak-anak muda, didengarkan anak-anak muda. Ya. Akan sulit kalau kita punya pasangan yang tidak seiman, ya kan, beda agama, ya kan, karena ya kan berkat itu tuh selalu pasti nyangkut Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya jangan bilang udahlah Pak, ya kan orangnya ini baik, nanti kalau saya nikah juga dia bisa ikut saya. Tanya nih pada orang-orang tua yang punya pengalaman, sulit. Perbedaannya terlalu jauh. Jangankan yang beda agama, yang satu gereja aja, suami istri aja sulit, banyak perbedaan. Betul gak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang satu gereja, satu pelayanan, apalagi beda agama. Ya saudara nyari masalah sendiri kalau kayak gitu. Jangan nanti saudara sudah nikah anak-anak muda, aduh Pak, istri saya Pak, suami saya begini. Ya kan Anda sendiri yang cari-cari masalah. Cari yang memang berbeda. Ya kalau memang sudah terjadi ya nikmatin aja.
Ya kan, jalani. Tapi sebelum itu terjadi, saya mau mengingatkan anak-anak muda, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Cari pasangan yang seiman, ya kan, sebaptisan, ya kan. Walaupun sama-sama pengikut Kristus katanya, beda baptisan ya jangan, tetap beda agama. Ya, satu gereja Kristen aja banyak alirannya Bapak Ibu Saudara. Gereja kita alirannya Pantekosta Karismatik. Beda sama yang Protestan. Ribut lagi masalah ibadah. Banyak hal. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga mau diberkati memang seperti itu. Mengalir, firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu mengalir seperti dari kepala Harun ke janggut sampai ke jubah. Nah, ini harus satu sama Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi dikatakan berkat laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang satu gereja, satu pelayanan aja belum tentu yang satu takut akan Tuhan, bisa aja di atas mimbarnya seperti takut akan Tuhan. Sulit kan? Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ya sudah Pak, mau gimana, namanya juga orang beda-beda. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali menjadikan diri kita tameng. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga mau diberkati, sebagai seorang pemimpin, ya kan, kita harus belajar mengerti, cari tahu kehendak Tuhan. Gak cukup di gereja Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan setiap hari, bikin catatan. Ini maksudnya apa ya? Kalau perlu saudara bingung, tanya sama saya, WA saya. Pak, saya baca Alkitab nih hari ini seperti ini, saya gak ngerti. Wah, saya ancungi jempol sama saudara. Ya kan? Artinya apa? Kita mau belajar mengetahui persis kehendak Tuhan seperti apa. Itu baru pertama Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, kita lihat kembali bagaimana ketika peristiwa Usa meninggal, akhirnya tabut Allah, Daud ketakutan Bapak Ibu Saudara, ya, karena dia sadar akhirnya ya kan dia tidak melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan. Oh ya Bapak Ibu Saudara, bicara soal melakukan tidak persis seperti yang Tuhan inginkan, itu adalah sebuah dosa. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, semakin lama kita ikut Tuhan, lebih banyak melakukan, meleset, walaupun punya tujuan baik tapi meleset terus, lama-lama itu jadi dosa. Kenapa? Karena salah satu definisi dosa adalah hamartia. Hamartia artinya seperti kita menarik anak panah, ya kan, kita sedang membidik, ya kan, papan target tersebut, dan anak panahnya ini tidak tepat di titik yang seharusnya anak panah ini tuju. Ya, tahu kan kita ya, kalau misalnya di lubang target itu ada lubangnya, ada lingkarannya, makin lama makin kecil, betul nggak? Nah, yang Tuhan mau tuh hidup kita itu seperti panah yang menempel di lubang yang paling kecil tadi. Bukan yang sedikit keluar. Artinya meleset. Nah, kata hamartia artinya meleset dari sasaran. Nah, kalau kita semakin lama semakin ikut Tuhan, masih terus lebih banyak melesetnya, itu namanya hamartia. Hamartia itu adalah dosa. Ya tapi kan Pak, saya udah berusaha. Betul, sudah berusaha. Kembali lagi kepada hati nurani kita masing-masing. Betulkah sudah berusaha? Berusahanya sekuat apa? Berusahanya semahal apa? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah bagi orang-orang Kristen. Bahkan mungkin bagi banyak umat manusia. Kemarin baru saja terjadi peristiwa lagi pembakaran gereja. Ya kan, bahkan ya kan ada beberapa orang ya kan, umatnya, para pelayannya, ada yang satu keluarga dibunuh. Yang satu masih hidup, yang kan kepalanya dipenggal tapi untung masih hidup. Yang lainnya mati di Senggigi, di Sulawesi Tengah. Ya kan? Itu baru satu peristiwa. Peristiwa yang sekarang terjadi di depan mata kita ya seperti ini. Saudara jangan heran ya, nanti suka nggak suka pola ibadah kita mungkin seperti ini.
Ya kan tiba-tiba kita harus tutup lagi ibadah kita, harus online lagi. Ya kan kemudian bisa lagi ibadah lagi. Justru ini jadi tantangan buat setiap kita. Ini menjadi pola yang harusnya sudahlah terbiasa. Jangan saudara ketika gereja ditutup, ada apa ini? Waduh takut lagi. Nggak ke gereja dulu. Sampai kapan? Saudara-saudara yang online, karena mungkin saudara lansia, oke. Saudara yang online, karena saudara ketakutan, ya kan? Saya pikir saudara harus bertobat. Ya, betul nggak? Ya? Saudara karena lansia, karena lagi sakit, oke, memang seharusnya lebih baik saudara ibadah. Tapi kalau saudara, saya ikut ibadah karena ketakutan. Takut kena COVID, Pak. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini lebih banyak orang yang mati karena nyamuk, mati karena apa? Ya kan? Banyak hal, betul nggak? Kemarin tuh legenda sepak bola Indonesia tuh, Yakobi siapa? Yakobi ya, siapa ya lupa, Robi Yakobi. Meninggal setelah apa? Dia selebrasi, ya kan, mencetak gol, meninggal di lapangan. Bapak Ibu Saudara, kematian itu lewat mana saja. Tapi saya lebih bersyukur Bapak Ibu Saudara seperti Yakobi ini, saya pikir keluarganya senang sekali. Seorang legenda bola, ya kan, mati di atas lapangan hijau setelah dia mencetak gol. Sama seperti seorang hamba Tuhan mati di atas mimbar. Wah, itu kerinduan saya Bapak Ibu Saudara. Daripada saya ya kan diketemukan mati lagi di diskotik. Wah, malu juga kan, keluarga malu, saudara malu. Pendetanya matinya di mana? Di hotel tuh sama siapa? Di diskotik. Saya lebih baik saya memilih kalau Tuhan izinkan saya mati di atas mimbar ini. Halo Bapak Ibu Saudara, tapi kematian kan gak ada yang tahu. Pertanyaannya kalau hari ini Tuhan ya kan datang buat secara pribadi buat saudara. Bersyukurlah kalau saudara sudah datang beribadah dan melayani Tuhan. Tapi akan sangat mengerikan ketika Tuhan datang, waktu kita datang, kita di dalam posisi ketakutan. Seperti orang yang tidak punya iman. Halo Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pagi hari ini tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin jelas. Yang Tuhan cari siapa? Orang yang setia sampai akhir. Setia apa? Setia belajar mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya. Jadi saya berharap semakin waktu, semakin saudara mengikut Tuhan, semakin lama KTP saudara Kristen itu. Ya kan, semakin kita juga belajar melakukan persis setiap perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu baru yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Tetapi ternyata inilah yang namanya Injil. Injil itu kabar baik. Selalu berujung kepada kebahagiaan. Yang terjadi sekalipun Usa meninggal. Tetapi ini menjadi sebuah contoh bagi kita semua. Lihat di ayat yang 11. Ketika tabut Allah itu disimpan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita harus tahu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan persis semua perintah Tuhan. Belajar lakukan persis semua kehendak Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa kediaman kita ya kan harus menjadi tahtanya Tuhan. Saya berpikir, saya membayangkan istrinya si Obed-Edom ini gak begitu saja mudah. Ya udah gak apa-apa, tabutnya sementara di rumah kita aja ya Pak. Enggak dong. Betul gak? Apalagi setelah kejadian si Usa tadi. Pasti istrinya, ya kan Obed-Edom tuh berpikir, aduh, wah Raja Daud mau nitipin nih tabutnya di rumah kita. Wah, jangan-jangan nanti kejadian seperti Usa lagi. Anak-anak kita lagi main, pegang, mati anak kita. Atau kita gak sengaja, ya kan ngotorin, mati kita. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Gak mudah dong. Pasti ada peperangan batin dong, betul gak Bapak Ibu Saudara? Tetapi pada akhirnya, istrinya, nah inilah istri yang takut akan Tuhan. Dia mendorong suaminya, dia bilang, "Pak, ingat, hidup kita adalah miliknya Tuhan. Mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Ini tabut Tuhan, ini bicara soal hadirat Tuhan.
Wah, istri yang baik itu selalu mendorong suaminya untuk melakukan hal-hal yang benar. Tapi kalau istri yang gak benar, udahlah janganlah Pak, kasih aja lah ke tetangga yang lain, nanti kita sial lagi hidup kita. Tapi istri yang baik, dia tahu mendorong, menopang suaminya untuk ambil keputusan-keputusan yang benar. Dan sebagai seorang kepala rumah tangga, Obed-Edom berkata, yes, ya kita sepakat ya. Kita sadar bahwa rumah kita, bahwa hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Jadi kalau mau tabut Allah tinggal di rumah kita, ini adalah miliknya Tuhan. Biar tabut Allah itu tinggal bersama-sama dengan kita. Haleluya. Apa yang terjadi? Berkat-berkat Tuhan melimpah. Ketika seorang kepala rumah tangga bersepakat dengan istri dan anak-anaknya, ambil keputusan untuk hidup melakukan perintah Tuhan. Dia tahu mereka sadar bahwa kediaman ini bicara rumahnya, kediaman ini bicara hidup kita. Adalah tahtanya Tuhan. Bicara tahta bukan hanya sekedar miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, kita punya tanah nih. Ya kan, saya punya tanah nih di Cimahi. Ya kan, sampai sekarang saya aja gak tahu posisinya di mana, udah lupa. Punya tanah, tapi saya gak bertahta di sana. Saya cuma sekedar punya, udahlah biarin. Nanti berapa tahun ke depan siapa tahu harganya naik. Enggak, beda. Tapi kalau saya bertahta, ya kan saya tinggalin rumah itu, saya bangun, saya tinggal di situ. Ya kan saya bagusin ya kan tanah itu dengan bangunan yang baik. Itu artinya bertahta. Begitu juga dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar hidup saya milik Tuhan, tetapi kita tidak izinkan Tuhan tinggal dan menguasai dan memerintah hidup kita. Beda ya. Banyak orang-orang Kristen sadar bahwa hidupnya milik Tuhan, tetapi tidak mengizinkan Tuhan bertahta atas kehidupannya. Tetapi Obed-Edom, kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia bukan hanya sadar bahwa hidupnya milik Tuhan, tetapi dia mengizinkan Tuhan bertahta, Tuhan yang memerintah kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara sudah menjadi milik Tuhan? Kalau yang belum, serahkan hidupmu bagi Tuhan. Tapi kalau saudara yang sudah berkata, ya saya miliknya Tuhan. Saudara harus lanjut. Apakah saudara mau mengizinkan Tuhan bertahta, berkuasa atas setiap kehidupan kita? Kalau saudara berkata, iya saya mau. Bagaimana caranya Pak Tuhan bertahta? Tuhan bertahta itu simpel. Kalau Tuhan bertahta artinya kita jadi orang yang menjaga hati kita. Jaga kekudusan kita. Yang tadinya tukang ambekan, tukang marahan, emosian, belajar kontrol. Yang tadinya suka matanya melihat hal-hal yang gak benar, jaga mata kita. Yang tadinya mulutnya suka ngosipin orang, sukanya ngomongin kelemahan-kelemahan orang, belajar. Ya kan, tinggalkan itu semua. Simpel kan Bapak Ibu Saudara? Ya. Orang tua, bagaimana orang tua bisa ya kan memberkati anak-anaknya. Ajarkan anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dibandingkan anak-anak kita mungkin mampu berikan handphone yang bagus sama anak-anak kita. Ya kan, tetapi Bapak Ibu sekarang ya ada satu permainan yang lagi tren di games anak-anak. Judulnya Among Us. Tahu ya Bapak Ibu saudara? Among Us. Ya saudara nggak tahu, saudara tanya lah sama anak saudara. Ceritanya Among Us ini sederhana Bapak Ibu saudara. Ada lima orang yang berteman, dia punya misi di luar angkasa. Tapi ternyata 5 teman ini salah satunya akan mengkhianati mereka. Salah satunya akan membunuh 4 temannya. Jadi 5 teman ini namanya impositor Bapak Ibu. Impositor artinya penyamar. Jadi mereka berkawan, 5 orang berkawan, tapi salah satunya nyamar. Tadinya teman tapi sebetulnya mau ngebunuh 4 orang yang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kita tiap waktu diberikan game seperti ini. Oh ternyata mengkhianati teman itu gak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, yang tadinya berteman ternyata berkhianat di belakang, bahkan ngebunuh. Ya, halo Bapak Ibu Saudara. Ya kan, gamenya bentuknya lucu Bapak Ibu Saudara, nggak seperti game-game yang canggih. Gamenya tuh kayak gambar kartun Bapak Ibu Saudara, tapi sangat digemari. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang tuh
tindak lakunya seperti ini. Suka berkhianat, tidak punya ketulusan. Ditambah lagi anak-anak kita dicekoki game-game seperti ini. Halo Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, karena Tuhan yang bertahta di rumah, di dalam kehidupannya, ya, maka kita sendiri akan menyesal. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal kok ya kan yang menjadi contoh. Ya, nanti di ibadah siang saya akan lebih menceritakan lebih detail lagi contoh-contohnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dua hal ini penting. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami kebahagiaan seperti yang Mazmur 128 janjikan. Yang pertama, hai para pemimpin, lakukanlah perintah Tuhan persis seperti yang Dia perintahkan. Yang kedua, mari jadikan kediaman kita sebagai tahtanya Tuhan. Bukan sekedar miliknya Tuhan, tetapi menjadi tahtanya Tuhan. Kalau tahtanya Tuhan artinya Dia yang berhak penuh memerintah, mengatur ya kan setiap tingkah laku kita, setiap keputusan-keputusan kita. Maka saya kira percaya ketika dua hal ini kita lakukan, Mazmur 128 itu pun akan terjadi. Kita akan punya istri seperti pohon anggur yang memberikan kesegaran dan keteduhan. Mempunyai anak-anak seperti pohon zaitun yang begitu kuat, yang dapat membanggakan orang-orang tuanya. Menjadi seorang kepala rumah tangga yang mengalami berkat-berkat kebahagiaan daripada Tuhan. Apakah saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan hanya enak kami dengar, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan ya Bapa, untuk melakukan persis setiap kehendak-kehendak-Mu. Walaupun kami sadar kami punya keterbatasan, tapi kami tidak mau menjadikan itu menjadi alasan bagi kami untuk tidak belajar lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami mengerti, mencari tahu, punya rasa haus, punya rasa lapar, mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami bukanlah milik kami, tetapi hidup kami adalah tahta-Mu Tuhan. Di mana Engkau yang berkuasa penuh, melakukan, menentukan setiap tingkah laku dan setiap keputusan-keputusan yang kami ambil di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini terus termaterai dalam hati kami, dan Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita merasa diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selalu mendapatkan, ditambah-tambahkan terus urapan daripada Tuhan. Ya, diberkati pelayanannya. Haleluya. Saudara, sebelum itu kita akan membawakan persembahan kita. Mungkin ada yang belum ambil amplop. Kalau yang belum ambil ada di belakang ya. Nanti untuk petugas persembahan segera bersiap-siap. Kita mau katakan, bila Roh Allah bekerja, ini waktumu. Lagu terakhir. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan. Haleluya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang lerah
berkarya. Hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang harus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan itu dan nilai. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih. Haleluya. Nanti ada pengumuman dari Bapak Hendrik. Shalom. Ada pengumuman kami selaku panitia Natal ya di penghujung tahun 2020, seluruh jemaat GBT Immanuel Bandung akan merayakan Natal bersama. Tetapi Natal bersama tersebut kita harus mengikuti aturan yang pemerintah lakukan ya. Protokol kesehatan tetap kita akan jaga ya. Jadi nanti tanggal 25 kita akan mengadakan Natal. Nanti selanjutnya susunan acaranya seperti apa kita akan umumkan. Adapun biaya yang kita perlukan untuk perayaan Natal adalah sebesar 12 juta ya. Ada beberapa janji iman dari seluruh pengurus GBT Immanuel sudah ada terkumpul bagi seluruh jemaat. Apabila ada yang mau menyumbangkan, silakan menghubungi Ibu Kusmi atau Pak Iswan sebagai bendaharanya ya. Atau nanti kita akan sediakan amplop putih di depan, nanti berikan kepada Ibu Kusmi atau Pak Iswan ya. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Gembala untuk Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Kau beri kepada kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami datang dalam bait-Mu. Biarlah waktu yang Kau berikan kepada kami pergunakan dengan sebaik mungkin dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang pada kesempatan ini boleh melayani kami semua, para tim multimedia, para penerima tamu, kolektan Tuhan, para pendoa, para pemain musik, para singer, pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu dan pemberita firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang melayani Engkau dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan bukan hanya manis didengar, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mengalami kehidupan keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah sebentar siang. Kau juga akan memberkati dan mengurapi setiap yang melayani, dan Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang akan datang. Biarlah mereka semua datang dengan ketulusan dan takut akan Tuhan, dengan rasa haus dan lapar mencari akan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami semua dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu pada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai